له الخالق الرحمن الرحيم الذي يرحم أهل الجنة مئة رحمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وفي آيات أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan luang waktu, kesempatan hidup untuk bisa bersama-sama berupaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, duduk kita sampai pulang kita bernilai fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat sebagai bukti keridhaan dan kecintaan Allah akan orang-orang yang sedang thalabul ilm. Mudah-mudahan malaikat menaungi dengan sayapnya sebagai bentuk kecintaan mereka serta doa-doa mereka para malaikat yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan thalabul ilmi ini sebagai wasilah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini pembahasannya dengan tema orang beriman mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang dimaksud bukan kebahagiaan materi di dunia, bukan. Tapi nanti akan kita rinci seperti apa yang dimaksud dengan kebahagiaan di dunia yang sifatnya bukan materi. Kalau materi nggak usah dibahas. Ikhwatu iman, merujuk kepada Fusilat ayat 30, kemudian surat Yunus ayat 63-64, Allah tegaskan, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah, komitmen dalam pernyataannya itu, maka menjelang akhir hayatnya tatanazzalul alaihimul malaikah, malaikat akan turun, malaikat rahmat akan turun untuk menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan berduka cita, wabsyiru, hendaklah kalian bergembira, kata malaikat, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Dari sini saja poinnya langsung dua, yakni kebahagiaan ketika akan meninggal dunia, kemudian dengan berita selanjutnya berupa bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga. Merujuk kepada Yunus ayat 63-64, Allah terangkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan dalam keadaan yattaqun, takwa. Makna yang paling simpel dari kalimat takwa sebagaimana penjelasan Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, maka Ubay menjawab,
Takwa itu adalah wajtahadtu wasyamartu. Anda bersiap siaga dan kehati-hatian. Sikap hati-hati itulah takwa. Ya. Sikap hati-hati, siap siaga itulah takwa. Sehingga beliau memberikan perumpamaan dengan makna yang hati-hati itu seperti berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, ia pasti akan hati-hati jangan sampai kakinya tertusuk oleh duri. Itulah takwa. Artinya kita harus berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam dosa. Walaupun terjadi maka segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu upaya untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Ketika sudah beriman dan sudah wakanu yattaqun, maka kata Allah lahumul busra. Untuk mereka al-busra, berita gembira fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu yang Allah sampaikan dalam ayat ini. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan untuk janji Allah. Kalimat di sini diartikannya janji. Karena sebelumnya ada qarinah, Allah berjanji ngasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi makna la tabdila, tidak akan berubah. Li kalimatillah sama dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dalam ilmu fikih, dalam ilmu agama kita ada istilah lafadznya berbeda tapi maknanya sama, atau dengan sebutan mutarodif, ya, mutarodif bukan mustarok. Kalau mustarok lafadznya satu, maknanya lebih dari satu. Kalau mutarodif lafadznya macam-macam, beda-beda tapi maknanya sama. Allah mengungkap nama kiamat dengan berbagai ungkapan. Al-haqqah, kiamat. La uqsimu biyomil kiamat. As-sa'ah, juga kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kiamat. Al-qari'ah. Nah itu ungkapannya beda-beda tapi maknanya adalah satu, yaitu al-qiyamah. Ada lagi makna lafadznya beda-beda tapi maknanya sama. Itulah yang disebut dengan mutarodif. Lafadznya macam-macam tapi maksudnya sama. La tabdila li kalimatillah sama dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Janji yang mana? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Akan diberikan untuk orang beriman kebahagiaan, berita gembira dunia, kehidupan dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Mari kita lihat rincian penjabaran penjelasan dari Nabi seperti apa makna daripada kebahagiaan di dunia itu. Kita lihat hadisnya satu persatu. Saya cantumkan di sini tiga hadis yang menjelaskan, mentafsil, memperinci makna daripada kebahagiaan di dunia. Dengan ungkapan ayatnya lahumul busra fil hayati dunia, untuk mereka berita gembira dalam kehidupan dunia. Yang pertama merujuk kepada tafsir At-Tabari pada nomor hadis sekian dari sahabat Nabi Abi Hurairah, Rasulullah bersabda lahumul busra fil hayati dunya ar-ru'yas sholihah yarahal abdus sholihu au tura lahu wahia fil akhirah al jannah. Arabnya tidak sempat dikasih harokat, tapi orang berbasmah sudah nggak ada masalah. Ya. Jadi nggak jadi masalah karena tak perlu dibaca. Kata Rasulullah, al busra fil hayati dunia itu apa? Ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik, as-sholihah. Kita dengar perhiasan yang paling indah adalah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Ini mimpi juga menggunakannya kalimat sholihah. Nanti di hadis yang lain ar-ru'yal hasanah, ya, mimpi yang bagus.
mimpi yang baik. Walaupun nanti mimpi itu belum tentu bagus kata bapak, ya, belum tentu bagus menurut semuanya. Gitu. Kata bapak bagus, kata ibu nggak bagus. Ya. Sekarang kalau ibu mimpi suaminya nikah lagi, bagus atau jelek? Itu kan bingung kita jawabnya. Kata ibu jelek Pak Ustadz, kata bapak bagus. Jadi lihat ketentuannya. Nah, ar-ru'yas sholihah di sini tentu saja mimpi yang baik. Dan orang beriman diberi mimpi yang bagus. Ketika mimpi yang baik itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang beriman. Dan mimpi yang baik merupakan salah satu daripada 44 nubuah, kenabian. Ya, perkara kenabian itu kan banyak. Di antaranya adalah mimpi yang baik. Mimpi yang bagus itu adalah ar-ru'yas sholihah. Baik ya rohal abdus sholih, seorang ini al abdus sholih, hamba yang soleh. Maka mimpinya biasanya mimpi yang soleh pula. Biasanya dilihat dari adab sebelum tidurnya. Orang yang soleh, orang beriman biasanya memperhatikan adab sebelum tidur. Kalau lengkap kan panjang itu, wudhu dulu, habis wudhu kemudian barulah baca 3 surat, ya, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kulhu. Rapatkan 2 telapak tangan kita, ditiupkan, kemudian bacalah 3 surat itu, diusapkan ke kepala kita dan seluruh badan yang terjangkau dengan, lakukan 3 kali. Jadi tiup dulu baru baca. Kalau dukun baca dulu baru tiup. Ya, kalau dukun baca dulu baru tiup. Kalau ini tiup dulu baru baca. Baca 3 surat. Para ulama menyebut 3 surat itu adalah surat Al-Mu'awwidzat. Surat untuk perlindungan. Yang melindungi bukan suratnya. Yang melindunginya bukan 3 surat itu, bukan. Allah janji melindungi dalam tidurnya bila membaca 3 surat ini. Bila hafal, nyambunglah ayat kursi. Ya. Kemudian sambung dengan zikir Fatimah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Allah Akbar 34. Kalau habis sholat kan 33 semua. Ya. Terakhir baru baca doa mau tidur. Ya. Yang pendek banyak lafadznya, yang panjang juga ada. Silakan milih yang mana. Yang pendek umpamanya Allahumma bismika ahya wa amut, hadis Bukhari. Yang panjang hadis Muslim, Allahumma aslamtu nafsi ya ilaik, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, terus sampai tuntas. Itu pilihan, mau ambil panjang mangga, yang pendek silakan. Baru tidur. Allah lindungi. Kalaupun mimpi pasti diberi mimpi yang bagus. Ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Mimpi anak-anaknya pada rajin ibadah, umpama ya contoh. Mimpi kita khusyuk dalam sholat, mungkin gitu. Itu ada kebahagiaan. Karena mimpi yang baik itu bahagia, maka silakan ceritakan kepada orang yang terdekat, pada istri dan kepada keluarga. Kalau mimpi bagus, karena itu cerita mimpi yang bagus akan menjadi doa. Kalau mimpinya jelek, jangan ceritakan. Sekalipun kepada orang yang terdekat dengan kita, jangan cerita. Bahkan ketika bangun harus baca ta'awudz ya, meludah. Meludah yang jangan ludahi kasurnya begitu ya. Ya kan? 3 kali. Nanti kalau mau tidur, ambil posisi yang berbeda. Jangan seperti yang tadi. Nanti kalau seperti tadi terulang lagi mimpinya. Ya, jadi ambil posisi yang berbeda. Jadi ada aturannya seperti itu. Nah, hamba yang soleh diperlihatkan ia akan mimpi yang baik, atau turo lahu, diperlihatkan kepadanya mimpi yang baik. Sementara al-busra fil akhirah, kata Rasulullah, wahia fil akhirah, busra di akhirat itu, kebahagiaan di akhirat, kata Rasulullah, al jannah, surga. Jadi orang yang beriman dapat 2 berita. 1 berita kebahagiaan di dunia, 2 berita kebahagiaan di akhirat berupa surga.
Hadis yang kedua merujuk kepada hadis Muslim dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari qol, beliau katakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, pertanyaannya, ara'aitar rajula ya'malul amal minal khair wa yahmaduhun nas alaih, qal tilka ajilu busral mu'min. Rasul ditanya, bagaimana menurut Anda ya Rasulullah, ada seseorang yang berbuat amal baik, ar-rajul ya'malul amal minal khair, ada seseorang yang melakukan amal kebaikan. Amal apa saja ini? Karena disebutnya al-amalnya am, ya, ismu prod bubuhi alif lam yufidul umum, amal yang mana saja. Dipertegas dengan minal khair, kebaikan yang mana saja. Maka ini amal yang manapun yang dikerjakan oleh seorang yang muslim atau orang yang beriman, ketika ia mengamalkannya dia ikhlas mata-mata karena Allah. Di situ letak kebahagiaannya. Ia mengerjakan amalan, ia ikhlas mengerjakannya. Lalu yahmaduhun nasu alaih, tanpa diharapkan olehnya orang-orang memuji kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan. Ketika ia mendengar, ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa bangga. Tapi sekali lagi, spontan rasa bangga, orang menyebut-nyebutnya dia telah mengerjakan perbuatan yang baik. Ketika ia kerjakan, sama sekali tidak ada indikasi untuk ingin didengar, ingin dilihat. Tapi orang-orang menceritakannya. Maka ketika ia mendengarkan ada berita itu, dia senang, merasa bangga, merasa senang, bahagia. Dan itu kata Rasulullah, tilka ajilu busral mu'min, itu adalah kebahagiaan yang Allah segerakan kepadanya. Jadi dapat kebahagiaan dunia yang Allah segerakan. Tidak usah jauh-jauh lah, contohnya suami istri. Suami memuji ya kepada istrinya, ucapkan terima kasih, semoga Allah kasih pahala yang begitu besar atas jerih payah istri dari pagi sampai sore di dapur, nggak ada istirahatnya. Suami memujinya. Maka yang ada pada perasaan istri itu rasa bangga, rasa senang karena sudah disanjung dan dipuji oleh suami. Padahal ketika ia bekerja dari pagi sampai sore, tidak sama sekali berharap suaminya memuji. Datang spontan pujian, ia pun mendadak punya rasa bangga dan bahagia karena dapat pujian dan sanjungan. Tapi sekali lagi, bukan diharap-harap, tapi sunatullah, pastilah orang yang baik akan dipuji oleh orang-orang yang baik pula. Kita sampai sekarang memuji Nabi lah, sampai kapanpun memuji Nabi, walaupun Nabi tak mungkin berharap kita memujinya. Allah memuji Nabi dengan kalimat wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Kau Muhammad dapat pahala yang tidak pernah berhenti. Itu kan pujian dari Allah. Pujian dari Allah. Dan kita memujinya, menyanjungnya. Rasul tidak pernah berharap kita menyanjungnya. Tapi dengan sendirinya kita akan selalu memuji. Demikian kepada para sahabat. Pasti akan memuji dan menyanjungnya. Bahkan kalau disebut nama sahabat kita mendoakan radhiyallahu an. Semoga Allah ridhoi mereka. Ketika qala Rasulullah kita sholawat. Ketika ulama kita bacakan berdoa rahimahullah. Qala Syafi'i kita doakan rahimahullah. Itu etika kita dalam menyanjung dan mendoakan mereka. Walaupun mereka tidak berharap. Ya, tapi itu sudah bentuk kebahagiaan. Saya pikir guru yang manapun akan bahagia ketika tersampaikan murid-murid Bapak semuanya jadi orang-orang yang soleh umpama. Maka gurunya akan merasa bangga. Ya. Walaupun saat itu saat dia mengajar tidak ada harapan untuk disanjung dipuji. Tapi kebahagiaan mendatang, nyusul karena mendapat berita ada pujian bahwa santri-santrinya menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Maka gurunya akan bangga, akan senang. Bahkan itu yang diharapkan dari awal ia mengajar. Demikian juga orang tua ketika dari masyarakat menyampaikan anak Bapak itu luar biasa, sekian anak sebegitu banyak anaknya luar biasa, soleh diceritakan. Orang itu akan bangga dengan memiliki anak-anak yang soleh. Itu kebahagiaan yang disegerakan. Makanya bahasa Quran, qurratu a'yun. Anak yang soleh itu menjadi qurratu a'yun. Ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa digambarkan lewat materi. Tapi dirasakan dengan jiwa dan keimanan. Yang terakhir,
bentuk kebahagiaan di dunia adalah manakala orang beriman menghadapi saat-saat terakhir sebelum malaikat maut menjemput mengambil ruhnya. Kita lihat rujukannya berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Annal mu'min idza hadarahul maut. Orang beriman apabila datang kepadanya kematian, ja'ahu malaikatun baydul wujuh baydul siyab. Datanglah malaikat yang putih bersih seperti putihnya kain. Kemudian faqalu, malaikat rahmat menyampaikan, irji'i ayyatuhar ruhut thayyibah. Keluarlah wahai ruh yang baik, ila rauhin wa raihan, untuk istirahat dan meraih keharuman surga. Wa rabbi ghairu ghadban, Rabbmu atau Allah tidak marah. Maka fatakhruju min famihi kama tasilul qitrah fi famil min famil saqa. Ruh akan keluar dengan mudah, dengan gampang, seperti air keluar, mengalir, menetes dari mulut kendi. Ada kendi ya, yang alat tempat nyimpan air terbuat dari tanah. Ada, itu kan gampang. Dulu kalau pengen nikmat minum ya dari situ. Ya, dinginnya beda gitu dengan dingin kalau dengan alat-alat yang lain. Nah, di sini berita gembiranya ketika mendekati kematian, ketika akan dicabut ruhnya, dapat berita gembira, ukhruji ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah wahai ruh yang baik, ruh yang thayyibah. Untuk apa? Ila rauhin wa raihan, untuk dapat rauh istirahat, wa raihan, dan dapat keharuman di surga, dan wa rabbi ghairu ghadban, Allahnya tidak marah. Kalau dalam hadis Muslim, orang beriman ketika akan meninggal dunia dapat berita gembira, Allah mengampuni Anda, Allah rahmati Anda, Allah masukkan surga untuk Anda. Itu berita gembira. Padahal masih di dunia, belum sampai ke akhirat. Kalimat rauh dan raihan bisa kita sandingkan dengan ayat 88, 89 dari surat Al-Waqiah. Ya. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Ya kan? Adapun orang-orang yang derajatnya al-muqarrabin di surga, didekatkan dengan Allah, farauhun, maka mereka dapat istirahat. Wa raihan, dapat keharuman surga. Wa jannatun na'im, dapat surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu berita gembira dari Allah. Ya, dan ini juga berita gembira dari Rasulullah melalui hadisnya. Ada rauh, ada raihan. Ya. Kalau ruh bisa artinya pergi. Rauh, ada ruh, ada rauh. Ada rauh dan raihan. Ada istirahat. Dan orang beriman ketika meninggal dunia istirahat. Makanya saya pernah cerita di sini, ada suami istri punya anak baru satu anaknya, belum balik, masih lucu-lucunya. Kemudian suaminya pergi untuk beberapa hari untuk satu keperluan. Ketika suaminya pulang, belum nyampe ke rumah, anaknya meninggal dunia. Istri menyambut kedatangan suami dengan tidak menunjukkan raut muka yang sedih, dan suami bertanya, "Bu, si kecil bagaimana?" Lalu dijawab oleh istrinya, "Pak, si kecil lagi istirahat." Si kecil lagi istirahat. Inilah bahasa Arab. Istirahat yang dimaksud oleh istrinya berbeda dengan istirahat yang dipahami oleh suami. Istri dengan bahasa istirahat maksudnya mati. Suami memahaminya tidur. Jadi kan beda nih, tapi tidak komplain, tidak, walaupun beda. Nah, inilah satu kata kadang maksudnya seperti itu. Nabi Ibrahim ketika ditanya, ini wanita sama kamu ini siapa? Sarah kan ikut sama Ibrahim, datang kepada seorang raja, ditanya oleh raja, ini siapa? Kenapa ditanya? Karena cantik.
Tapi kalau jelek tidak akan ditanya, bahkan diberikan. Kenapa Hajar diberikan ke Nabi Ibrahim? Jelek. Buat hadiah. Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, cantik. Ditanya, ini siapa? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saudaraku. Saudaraku. Ya, kalau terjemahan kita mungkin saudariku. Saudara pakainya. Saudara yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim apa? Saudara yang dimaksud oleh raja apa? Itu sudah beda. Itu biasanya tauria dipakai untuk siasat. Untuk siasat. Agar tercapai tujuan yang benar, terutama untuk melawan musuh, itu dipakai. Kalau Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban ini istri saya, diambil sama raja. Maka jawabannya ini saudaraku. Kalau sudah jawab saudara, maka raja tidak mengambilnya. Wallahu alam kenapa begitu, kalau saudara nggak diambil, kalau istri diambil. Jadi maksud Nabi Ibrahim kalimatnya saudara seiman lah. Karena orang beriman semuanya saudara. Mau istri, mau kakak, mau adik, mau keluarga, mau siapapun saudara. Maka ini saudaraku. Yang dipahami oleh raja, saudara nasab. Ya kan? Oleh istri yang tadi, anak kita lagi istirahat, Pak. Maksud istri, sudah meninggal. Kenapa? Karena orang yang beriman, atau orang yang tidak punya dosa, bila ia meninggal dunia, istirahat. Dalam hadis Muslim, orang beriman, ketika ada yang meninggal dunia, itu bisa mustarih, bisa mustaroh. Mustarih itu istirahat. Mustaroh itu tidak istirahat, sama capek. Orang beriman ketika meninggal dunia istirahat. Min nasobid dunia, dari capeknya dunia. Ini anak belum balik, meninggal dunia otomatis lah. Ini istirahat, karena anak juga capek. Ada capeknya kalau main ini kan capek, tidurnya nyenyak. Jadi istirahat. Yang dipahami oleh suami tidur, padahal maksud istri adalah sudah tidak ada. Maka di situ malam itu karena memang sudah sekian lama tidak ketemu, layaknya suami istri tak lama ya, sudah lama nggak ketemu ya, malam itu ya terjadilah ya ibadah khusus begitu. Nah, beres hajatnya terpenuhi dua-duanya, istri menyampaikan, Pak, kalau kita dititipin barang, lalu yang punya barang mau mengambilnya, diberikan atau tidak? Apa jawaban suaminya? Ya iya, atau Bu, masa tidak dikasihkan? Itu kan punya orang, bukan punya kita. Lalu kata istrinya, demikianlah Pak, anak kita sudah diambil oleh yang punya. Ini saya pikir ini belum ada sampai sekarang, keluarga yang begini nih. Belum ada. Kalau sekarang mungkin, apalagi ada HP, langsung telepon istri ke suami, Pak cepat pulang. Si Dede sudah tidak, wah suami lagi nyetir motor sudah panik, berhenti selonjor dulu. Mungkin begitu. Atau sudah sampai rumah langsung anak kita, langsung. Jadi suami boro-boro menikmati malam itu karena sudah ke situ pikirannya. Tapi ini bisa gitu. Ini istri zaman itu bisa begitu. Lalu kemudian datang ke Rasulullah, ceritakan. Kata Rasulullah, semoga yang semalam itu jadi takdirkan, jadi dan sebagai pengganti yang lebih baik daripada yang sudah tidak ada. Itu bahasanya istirahat. Nah, kita merujuk kepada hadis ini, orang beriman, ruhnya baik, maka malaikat menyampaikan ukhruji ayyatuhar ruh thayyibah, wahai ruh yang baik. Keluarlah, ukhruji, keluarlah. Ini kan sama dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ayyatuhar ruh thayyibah, wahai ruh yang baik, ruh yang baik. Keluarlah, keluarlah wahai ruh yang baik. Untuk apa? Ila rauh, untuk istirahat, warihan, untuk dapat keharuman surga. Jadi kenapa surga harum? Ya baca aja hadis Nabi. Keringatnya ahli surga tidak bau apek. Keringatnya ahli surga lebih harum daripada minyak kasturi. Keringatnya ahli surga.
makanan yang dimakan, apapun yang dimakan tidak jadi kotoran, tapi jadi keringat. Keringatnya keluar sedikit demi sedikit dan harum seperti bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Itu keringatnya. Berarti surga dengan segala isinya harum. Tapi kalau di dunia harumnya berlebih, mabok juga. Iya, pusing, bisa pilek segala macam. Ini tidak. Harum di surga jangan samakan dengan harum di dunia. Jadi inilah rincian tafsir dari Nabi makna kebahagiaan yang sifatnya bukan materi. Rasul rinci pertama mimpi yang baik bagi orang beriman, itulah berita gembira. Yang kedua apa? Amal-amal yang ia lakukan lillah semata-mata karena Allah. Kemudian ketika orang-orang membicarakan tentang kebaikannya, dia merasa tenang, merasa bangga, merasa senang. Itulah juga kebahagiaan yang Allah segerakan. Yang terakhir ketika menjelang wafatnya ia dapat berita gembira dari malaikat. Nanti berita gembira yang berikutnya yang kedua yakni merujuk kepada hadis di atas, hadis pertama dari sahabat Nabi Abu Hurairah, wahia fil akhirah al jannah. Nanti berita gembira di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berita gembira mungkin kita sudah dapatkan sekarang. Ya, relatif tidak sama. Ya. Tapi nanti berita gembira yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah al-jannah. Ketika sudah meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya summastaqomu, istiqomah dalam ketaatan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya iman dan senantiasa bertakwa. Baru nanti akan dapatkan berita gembira atau kesenangan dunia dan akhirat. Yang kalau surga ya mencakup materi dan non materi. Ya. Kalau yang tadi yang berita dunia tadi itu mengarah kepada yang bukan materi. Kalau materi gak usah dibahas. Baik, untuk lebih leluasa silakan bila ada pertanyaan. Terima kasih pada Ustadz Syarif yang telah menyampaikan materi berkaitan tentang orang beriman mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Monggo para jamaah barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyambung tentang kematian, di mana setiap individu akan meninggal. Di dalam hal kita meninggal telah dijemput oleh malaikat. Dan juga kita menunggu bahwa malaikat-malaikat itu menunjukkan suatu gambaran di dalam kubur itu adalah neraka dan sorga. Apakah di dalam pemberian gambaran neraka dan surga itu terus sampai menunggu hari akhir ataupun hari persidangan? Itu saja, terima kasih. Ya. Ketika orang meninggal dunia, maka perkara yang pasti akan dialami adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Di antara satu pertanyaan yang akan ditanyakan adalah mahadar rajul. Dalam hadis Bukhari, mahadar rajul. Rasulullah untuk bahan pertanyaan, siapa laki-laki ini? Di mahadar rajul, siapa laki-laki ini? Dalam hadis Bukhari, Rasulullah untuk bahan pertanyaan. Orang yang beriman akan mampu menjawab, huwa Muhammad Rasulullah. Akan lantang bisa menjawabnya. Walaupun tidak ketemu jauh zamannya. Tapi Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya yang kafir, walaupun sejaman dengan Nabi, ya tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ini bukan hafalan, tapi tentukan oleh iman dan sejauh mana mengikuti Rasulnya. Jadi akan ada pertanyaan itu. Ketika sudah bisa jawab, maka diperlihatkan kepadanya neraka. Bisa jawab, tapi diperlihatkan neraka.
Neraka ditampilkan, kemudian disusul surga. Sambil dikatakan inilah tempatmu, menggantikan tempat yang tadi jangan dipikirin. Ini tempatnya akan di surga. Saking gembiranya karena jatahnya di surga, ia minta izin kepada malaikat, da'uni an ubasyira ilhali fid dunya. Tolong tinggalkan aku akan ke dunia untuk menyampaikan berita gembira bahwa aku penghuni surga. Apa kata malaikat? Uskun hatta yaumil qiyamah. Tidak boleh, jangan kemana-mana, tunggu saja sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada rukun tayangan. Merujuk kepada penjelasan dari Ibnu Katsir. Tidak ada rukun tayangan. Karena bahasa malaikat uskun. Diam, tinggal saja di sini. Hatta yaumil qiyamah. Sampai datangnya hari kiamat. Jadi nggak ada rukun tayang. Ya, kecuali di TV. Banyak. Ya. Yang mati bunuh diri di pojok sini masih penasaran. Itu mah dulu rame ada uka-uka, ada uji nyali segala macam. Itu merusak akidah kita. Ya. Jadi bahkan di beberapa ayat walaupun lafad adzabul qabri tidak ada, tapi cukup dengan Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa awalnya saya ragu ada atau tidak ada adab kubur. Tapi sesudah membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir baru beliau paham, oh ternyata adab kubur itu ada. Dari kalimat yang mana? Ya. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul, dari kalimat berikutnya kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan begitu, jangan tergila-gila dengan dunia. Nanti kalian akan mengetahui di mana? Di alam kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu. Nanti sesudah adab kubur akan ada adab neraka. Makanya kata Ibnu Abbas, kalla saufa ta'lamun yang pertama, kata Ibnu Abbas, adzabul qabri. Maknanya adalah adab kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun yang kedua, adzabun nar. Maksudnya adalah siksa di neraka. Jadi dengan ayat itu saja Ali langsung menyimpulkan, aku yakin akan adanya adab kubur. Ayatnya kalla saufa ta'lam. Nanti kita baca hadis. Fir'aun dan kaumnya tu'raduna 'alaiha guduwa wa asya. Diperlihatkan pagi lihat neraka, sore lihat neraka. Jasadnya Fir'aun masih di dunia, tapi ruhnya pagi dan sore lihat neraka. Pagi lihat neraka, sore lihat neraka. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Diperlihatkan seperti itulah bentuk diantara adzabul qabri. Belum lagi nanti beberapa hadis yang macam-macam adab kubur. Ini salah satu diantaranya, diperlihatkan pagi dan sore neraka. Bila orang beriman pagi sore lihat surga. Itulah nikmat kubur, pagi sore lihat surga. Walaupun belum masuk sudah menikmati. Tapi nanti kita baca ayat yang lain, ada ruh-ruh yang inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah diberi rezeki, ini yang kelasnya beda. Ada yang meninggal menjadi seekor burung, seperti bayi yang mati atau yang belum balik itu jadi seekor burung. Hadis Muslim rujukannya. Aisyah menyampaikan, tuba lihadihis sobi usfurun min asofil jannah. Kata Aisyah, beruntunglah bayi ini, ia menjadi seekor burung dari burung-burung surga. Rasulullah menimpali ya. Artinya yang mati belum balik jadi seekor burung di taman surga, menikmati berbagai macam buah-buahan yang ada di taman surga. Tapi jasadnya ya jadi tanah. Nanti akan dipadukan dengan ruh dan jasad kalau sudah terjadi hari kiamat. Jadi ada yang menjadi burung, orang beriman ruhnya ada yang ditembolok seekor burung, tergantung derajat dan kualitas. Ada yang menjadi burung hijau, ya kan? Ada yang tadi tempatnya bisa melihat pagi dan sore, kedudukannya di surga atau di neraka. Makanya tempat ruh itu beda-beda sesuai dengan kelompok mana. Ruhnya orang beriman akan bertemu dan berkumpul dengan sesama beriman. Ruhnya orang kafir tempatnya beda, akan ngumpul lagi dengan ruh-ruh yang tidak beriman. Jadi kalau kita ini harus bisa berusaha untuk bisa menyusul ruh-ruh orang yang beriman. Makanya dalam doa
ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslim wa inna insya'allakum lahikun. Insyaallah kami akan nyusul. Jadi berharap pengen nyusul. Nyusul siapa? Nyusul yang beriman. Makanya bahasa Rasulullah ketika akan meninggal dunia ke Fatimah, sesudah aku tidak ada kamu akan nyusul saya. Bahasa Rasulullah. Kan Rasulullah membisikkan dua bisikan. Pertama memberitahu bahwa beliau akan meninggal. Fatimah menangis. Kedua, Fatimah tertawa, senyum, bahagia. Karena Rasulullah membisikkan sesudah beliau tidak ada, Fatimah lah dari keluarga yang ada yang akan menyusul Rasul. Kenapa Fatimah senang bahasanya menyusul Rasul? Coba kalau bahasanya menyusul Abu Jahal, nangislah Fatimah. Menyusul Rasul. Dihitung oleh Fatimah, berapa lama nih saya akan nyusul orang tua, yaitu Rasulullah. Aisyah juga ngitung berapa lama nih Fatimah nyusul Rasulullah. Terus sahabatnya ngitung karena diberitahu. Aisyah nanya, Rasulullah bisikin kamu, apa ini bisikannya? Di antara tadi, sesudah Rasulullah tidak ada akan menyusul Fatimah. Dihitung ternyata dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari di jilid yang keempat, Fatimah menyusul 6 bulan sesudah Rasulullah tidak ada. 6 bulan. Ini persiapan yang sangat cukup lah untuk Fatimah bisa menyusul derajatnya walaupun tidak selevel, bisa nyusul Nabi. Jadi pastikan berusaha untuk kita berdoa agar kita bisa menyusul orang-orang beriman. Kalau sudah bisa menyusul orang beriman ya kita beruntung. Kalau kita susul orang yang kafir bahaya. Jadi gitu Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Tadi menarik sekali, ruhnya Fir'aun itu kadang melihat apa? Neraka. Pagi dan sore. Berarti itu siksaan juga ya? Siksaan, adab kubur. Ya. Dan ruhnya itu dalam artian dilihatkan tanda kutip apakah bergentayangan atau tidak. Nah ini Ustaz, kaitannya dengan Maulid Nabi sekarang itu kalau didengarkan dan diucapkan kalimat-kalimat yang ada kaitannya dengan kelahiran Nabi, maka jamaah pada berdiri kemudian muter. Dikandung maksud dia itu adalah menghormati akan datangnya ruh Nabi Muhammad. Itu di masjid ini. Nah kalau kita lihat tadi pernyataan Ustadz, Fir'aun saja ruhnya bergentayangan. Apakah ruhnya Nabi, mohon maaf kalau bergentayangan biasanya negatif ya. Jadinya apa ya, datang atau apa ya. Nah ini Ustadz, mohon supaya dijelaskan karena sebentar lagi kita juga, ini lagi bulan apa? Bulan Maulud bukan, Rabiul Awal. Rabiul Awal. Monggo Ustadz supaya jelas, jangan sampai kita itu melihat ada salah satu masjid atau beberapa masjid dengan membaca seperti itu, pada berdiri kemudian muter seperti tawaf. Dijelaskan Ustadz monggo. Saya katakan tadi bahwa tidak ada ruh gentayangan, tidak ada ruh gentayangan. Mau yang iman, mau yang kafir, sudah di tempatnya masing-masing. Namanya juga alam barzah. Alam barzah itu alam terhalang lah. Ke akhirat belum, ke dunia tidak bisa. Alam barzah itu seperti itu. Ruhnya orang beriman ngumpulnya sama yang beriman lagi, yang kafir sama yang kafir lagi. Fir'aun dan kaumnya diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore tempatnya di neraka. Lihat pagi lihat neraka, sore lihat neraka. Di tempat dia, di tempat alam ruhnya, bukan sedang gentayangan, tidak. Jadi tidak ada ruh gentayangan. Gini. Ketika Rasulullah berada di padang mahsyar, Rasul berada di telaga, di haudnya Rasul. Karena umat Islam nanti akan dipersilakan menikmati nikmatnya air telaganya Nabi. Kemudian ada sekian banyak orang yang ternyata oleh Allah tidak boleh menikmati air itu. Apa masalahnya? Mereka orang-orang yang diusirlah mereka karena kata Allah, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan sesudah kamu tidak ada. Jadi orang-orang yang sudah tidak ada, sekalipun para nabi dan rasul, tidak tahu apa yang dikerjakan oleh umatnya. Tidak tahu. Rasul tidak tahu sekarang kita sedang apa, tapi nanti akan tahunya di padang mahsyar. Oh, ini anggota wudunya cemerlang, berarti umatku. Itu tandanya seperti itu. Enggak diketahui, oh ini yang saya lihat di Brebes nih jamaahnya. Enggak.
Itu enggak. Jadi nabi yang manapun, rasul yang manapun tidak tahu apa yang kita lakukan. Makanya nanti di akhirat juga dikenali dengan ciri-ciri secara khusus. Jadi tidak seperti itu. Oleh karena itu kembali kepada tadi, tidak ada ruh yang gentayangan. Tidak ada. Kalau meyakini ada ruh bisa ke dunia, nah itu perlu diluruskan akidahnya. Perlu diluruskan, bahkan mungkin wajib diluruskan. Kenapa? Karena manusia manapun, nabi sekalipun tidak, ruhnya tidak ke dunia. Secara logika, kalau iya ruh nabi bisa datang ke dunia, kasihan nabi ruhnya, capek sekali. Mohon maaf, di Brebesnya marhabanan, Surabaya marhabanan, Indramayu terus semua mengadakan, bahkan Brebes mungkin sekian masjid. Nabi harus hadir ruhnya, apa nggak capek kelilingnya? Secara logika, secara akidah betul nggak sih ruh itu bisa datang? Tidak. Karena ketika sudah meninggal dunia, tempatnya sudah alam tersendiri namanya alam barzah. Alam ruh yang tidak bisa ke dunia, belum juga bisa ke akhirat. Artinya di situ sudah jelas gitu. Ruh Nabi tidak bisa dipahami seperti itu. Bangkit, berdiri, menyambut ruh Nabi datang. Atau ruh Abdul Qadir Jailani upama. Tidak bisa dipahami seperti itu. Kenapa? Makanya kan jangan terkecoh dengan liriknya yang indah. Padahal maknanya jadi duri. Marhaban, Jadal, Husaini. Ada lagi anta Samsun, anta Badrun, anta Nur, Fokonur. Marhaban Jadal Husain apa? Selamat datang. Kakeknya Husain. Maksudnya diyakini ruh Nabi datang. Disambut dengan ungkapan marhaban Jadal Husain. Selamat datang kakeknya Husain. Itu punya walau alam mungkin tidak tahu arti itu apa. Arti dari marhaban karena indahnya lagu. Kan kita gampang tertarik dengan indahnya lagu. Ternyata artinya tidak berpengaruh kepada iman, bahkan cenderung kepada keyakinan yang rusak. Selamat datang ruhnya ruh kakek Husain. Maksudnya ruhnya Nabi. Pertanyaannya, betulkah Nabi bisa datang ruhnya? Tadi dijawab. Orang yang bisa menjawab dari pertanyaan malaikat munkar nakir, maka minta izin untuk ke dunia tidak diizinkan. Diam saja di alam barzah, di alam kubur, sampai datangnya hari kiamat. Jadi ruh Nabi sekalipun maka tidak bisa datang ke dunia. Jadi apalagi ada keyakinan kalau masih belum 40 hari yang meninggal nih ruhnya masih di rumah. Ini sudah beda lagi keyakinannya. Ya, dari agama mana? Ya, kalau sudah meninggal dunia katanya selama belum 40 hari masih di rumah, belum kemana-mana. Itu sudah akidah yang tidak lurus. Satu lagi. Kalau nggak ada saya Ustadz yang bertanya. Waduh, rebutan ini. Mohon penjelasan tentang pertanyaan alam kubur, Tad. Apakah rohnya ke kuburan atau di alam kubur yang lain? Terima kasih. Alam kubur ya alam goib. Alam kubur bukan kuburan. Ya, alam kubur itu alam goib. Alam kubur bukan kuburan. Kalau alam kubur itu kuburan, bagaimana yang tidak ada kuburannya? Apa tidak akan ada pertanyaan? Ini orang matinya tenggelam, tidak ketemu jasadnya. Ayo, ada pertanyaan tidak? Ada tetap. Pertanyaan di alam kubur, bukan di kuburan. Itu. Makanya jangan diakal-akali, coba digali, pengen tahu remuk enggak, dipukul sama malaikat. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, kalau semua orang yang meninggal dunia akan hancur semuanya, hanya ada satu tulang yang utuh, tulang ekor. Dalam hadis Muslim. Semua tulang kita akan hancur dari tanah, hanya ada satu tulang yang tidak hancur, tulang ekor. Tapi jangan coba-coba kita mencarinya, mungkin nggak akan ketemu. Itu goib. Nanti Allah akan susun pertama kali dengan tulang itu, sebelum tulang-tulang yang lain. Sebelum tulang yang lain didatangkan lagi, disusun lagi, dijadikan lagi, tulang ekor inilah yang pertama kali muncul untuk kemudian disusun dari tulang itu. Tapi jangan coba-coba digali, pengen tahu tulang ekornya kayak apa, di mana adanya, nggak akan ketemu. Kan itu informasi goib. Jadi perkara adab kubur atau alam kubur, alam barzah itu alam goib. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Itu urusan goib. Alam kubur bukan kuburan.
Maka walaupun nggak ada kuburannya, tetap pertanyaan ada. Ada pertanyaan alam kubur walaupun kuburannya tidak ada. Cukup? Ya, enggak. Saya yang nanya Ustadz ini. Berkaitan dengan hadis kedua dan pernyataan dari Ustadz bahwa mimpi yang baik itu lebih baik dipersilahkan untuk Diceritakan. Bagaimana dengan mimpi bertemu Nabi dan Khulafaur Rasyidin? Mohon penjelasan. Baik. Harus dipahami ketika Nabi bersabda ke sahabat, siapa di antara kalian yang mimpi aku, maka itu benar adanya. Karena setan tidak akan bisa merubah wujudnya seperti wujud aku. Rasul menyampaikan ke sahabat, kalau kalian mimpi tentang aku, itu benar. Karena setan tidak mungkin bisa merubah wujudnya dengan wujud saya, kata Rasul. Itu Rasul menyampaikan ke sahabat. Sahabat tahu seperti apa postur tubuhnya Nabi. Nah kalau kita zamannya jauh, lalu kemudian ngaku saya ketemu sama Nabi. Jadi mohon hati-hati di situ. Karena saat ini juga tersiar juga ya mimpi ketemu sama Rasul. Kamu tahu dari mana Rasulnya kayak apa? Walaupun dijelaskan Nabi tidak pendek, tidak tinggi. Ya tapi ukurannya manusia yang mana nggak pendek-pendek tingginya? Kalau patokannya sekarang kata kita tinggi, mungkin di zaman Arab kita mungkin pendek. Gitu. Jadi Nabi pendek tidak, tinggi tidak. Ukuran zaman itu. Ya, kalau zaman Nabi Adam kan tingginya berapa? Situna diro'an 60 hasta. Kesininya berarti kan terus minimal itu. Terus semakin kesini semakin pendek. Nabi tinggi tidak, pendek tidak. Dari situ kita belum jelas gitu. Pendeknya seperti apa, tinggi seperti apa kita belum jelas. Dibahas lagi wajahnya kayak apa, tampannya kayak apa. Ya tampan mana dengan Nabi Yusuf? Kan belum jelas juga. Makanya postur tubuh kita tidak tahu secara persisnya. Rambutnya katanya sebau juga tidak tahu seperti apa persisnya. Jenggotnya ubannya 12. Seperti apa jenggotnya? Keriting atau lurus? Kan belum jelas juga. Belum jelas seluruhnya. Mancung atau sedang. Mancung ukuran orang Arab ya. Gitu kan? Kita tidak tahu. Karena tidak jelas maka kalau sekarang ada orang ngaku saya ketemu Nabi dalam mimpi. Ya tidak usah dipercaya. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan ke sahabat-sahabat. Kalau kalian mimpi tentang aku, maka benar itu adanya. Karena setan tidak bisa merubah wujud dengan wujud aku. Tidak bisa. Jadi kalau kita mimpi, sekarang terangkan kepada saya secara jelas. Fisik Nabi seperti apa? Kita nggak bisa jelaskan. Lalu mimpi, oh itu Nabi. Nggak cukup dengan mengatakan saya Nabi. Kan nggak bisa begitu. Ya kan? Percaya saya Nabi, ya kita dari mana? Kalau sahabat walaupun Nabi nggak ngomong saya Nabi, tahu, oh ini Nabi. Persis fisik tubuh, postur tubuhnya, karena sudah tahu sehari-harinya. Jadi mohon diperhatikan hadis yang tadi, jangan ditelan secara mentah-mentah, karena Rasul bersabda seperti itu kepada sahabat yang tahu persis seperti apa postur fisik Rasulullah. Kalau kita zamannya sudah jauh sekali gitu. Ya mungkin kita lebih kenal Nabi Adam barangkali ada hadis yang jelas tingginya Nabi Adam 60. Jadi kalau kita mimpi ketemu sama yang tapi kan juga belum jelas juga betul nggak 60 hasta diukur dulu dalam mimpinya. Jadi lebih aman untuk tidak percayai ketika ada orang sekarang mengaku mimpi bertemu dengan Nabi. Ya kalau kita buruk ya. Mimpi buruk jelas, mau mimpi ketemu yang ngaku Nabi, mau mimpi ketemu dengan yang ngaku malaikat Jibril, mau mimpi dengan siapapun itu kan mimpi buruk. Saya mimpi ketemu dengan malaikat Jibril. Kamu tahu kapan? Ya kapan tahu Jibril seperti apa wujudnya? Sayapnya seperti apa? Kan itu mustahil itu kan. Maka itu mimpi buruk, itu godaan dari setan. Maka mimpi ketemu dengan siapapun, termasuk ketemu dengan Nabi, tetap saja meludahnya sebelah kiri. Ya. Cukup ya. Baik, saya akhiri mari dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.